Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran fisika kita. Kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa besaran fisik seperti yang saya gambarkan di sini ada massa, kemudian waktu, ada energi, kemudian ada suhu. Besaran-besaran ini tentunya akan sangat penting sekali, akan sangat berguna sekali ketika kita akan mengetahui bagaimana sifat fisik benda tersebut, bagaimana karakteristik dan gejala yang ditimbulkannya. Nah, dalam mempelajari ilmu fisika, kita mengenal ada dua besaran. Yang pertama yaitu adalah besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar, tadi kita sudah mengetahui bahwa salah satunya, contohnya adalah massa, kemudian ada waktu, ada suhu, ada energi, dan lain-lain, masih banyak yang lain ya. Namun, kali ini kita akan membahas tentang besaran vektor. Apa yang spesial dari vektor ini? Kemudian ada sebuah pertanyaan. Untuk apa besaran vektor ini? Ketika kita mempelajari sifat benda atau gejala yang dialami oleh benda, ada besaran fisik yang memerlukan parameter lain, di mana tidak cukup dengan nilai atau besar saja. Nah, parameter lain itu adalah arah. Nah, inilah kekhususan dari besaran vektor. Seperti saya contohkan di sini, ketika kita memberikan sebuah besar atau nilai untuk mendorong sebuah benda, tentunya ada satu lagi parameter yang perlu dan harus kita pertimbangkan, yaitu adalah arah. Contohnya di sini ada orang mendorong box ya. Seseorang mendorong box dengan gaya misalkan 5.000 Newton. Tentunya tidak cukup hanya dengan angka 5.000 saja. Kemana arahnya? Supaya benda tersebut bisa pindah atau bisa terdorong. Terdorong kemana? Bisa ke atas, bisa ke bawah, atau miring. Dan bagaimana gaya-gaya lain seperti pada gambar di bawahnya, ikut juga diperhitungkan saat kita mendorong sebuah benda dengan arah tertentu. Contoh lain nanti kita akan lanjutkan lebih dalam, sebuah benda ditarik dengan gaya dengan membentuk sudut tertentu. Jadi sekali lagi, bukan hanya besar saja, seperti dicontohkan di sini, tetapi arah juga sangat diperlukan. Bagaimana sejauh mana dia berpindah? Ke arah mana dia berpindah? Seberapa besar gaya yang diberikan dan kemana arah gaya tersebut? Seberapa jauh dia berpindah dan kemana arah perpindahan tersebut? Jadi, kita bisa tuliskan definisi dari besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Jadi, dua-duanya harus kita libatkan, harus kita perhitungkan. Sini ada contoh beberapa besaran vektor. Sebenarnya masih ada lagi, masih banyak. Di sini saya tuliskan ada perpindahan, kemana arahnya, kecepatan, kemudian ada gaya, ada momentum, ada impuls, ada medan listrik, kemudian medan magnet. Semuanya memiliki besar dan arah. Dua-duanya harus disebutkan. Vektor direpresentasikan dengan garis berarah atau sebuah anak panah dengan panjang garis yang panjangnya sebanding dengan nilai atau besar vektor tersebut. Seperti ini. Misalkan ada vektor ke kanan. Semakin panjang vektor, digambarkan juga semakin panjang anak panah tersebut. Contoh di sini ada 12 Newton, tentunya lebih panjang dari 3 Newton. 5 Newton, gambarnya lebih panjang dari 3 Newton. Begitu pula yang lain ya. Jadi yang membedakan adalah arahnya di sini. Sama-sama 12 Newton, tapi ini arahnya berbeda. Di sini saya contohkan salah satu besaran vektor, yaitu adalah kecepatan. Di sini saya gambarkan beberapa buah kendaraan dengan kecepatan yang berbeda-beda, di mana kecepatan yang kecil digambarkan juga dengan garis anak panah yang pendek. Semakin besar kecepatan, maka semakin panjang garis anak panah yang digambarkan. Berikut adalah representasi vektor yang berlaku pada pegas yang berosilasi. Sebelumnya, ini adalah aplikasi dari Fat Colorado yang kita bisa download secara gratis. Saya akan tunjukkan vektor kecepatan pada benda yang berosilasi. Kita berikan beban, kemudian kita tekan ke atas. Kita lihat, kita lepaskan. Maka terlihat di sini berosilasi. Dan kecepatan benda atau beban yang tergantung akan terus berubah. Kita lihat ya, kita tunjukkan, di sini bisa kita tunjukkan vektor kecepatannya. Ternyata kecepatannya membesar, mengecil, dan arahnya bolak-balik sesuai dengan arah pergerakannya.
Mungkin kita sedikit gunakan slow, ya, gerakan lebih lambat supaya lebih terlihat. Ya, memendek, hilang, balik lagi ke bawah, memanjang, memendek, ya, balik lagi ke atas, memendek, sampai 0, balik lagi, negatif, dan seterusnya. Begitu pula saya contohkan vektor kecepatan pada pendulum. Vektor kecepatan pada pendulum ini akan selalu menyinggung lintasannya. Kita lihat. Jadi gerakannya semakin ke ujung maka semakin melambat, semakin cepat lagi ke tengah. Kita tunjukkan dengan tanda vektornya. Ya, memendek, kita pakai slow motion. Ya, memendek di ujung bahkan 0, kemudian balik lagi memanjang, kemudian memendek lagi, dan seterusnya. Vektor bisa dipindah atau digeser asalkan arah dan besarnya tidak berubah. Seperti ini, ya, digeser, besar dan arahnya tidak berubah. Nah, di sini juga ketika kita menggambarkan sebuah vektor, jika ada vektor yang berlawan arah, misalkan di sini ada sebuah vektor B, maka vektor negatif B itu besarnya adalah panjangnya sama, berarti ke kanan bawah persis, sejajar. Hanya arahnya berlawanan. Berarti kalau ini B, ini adalah negatif B. Begitu pula yang lain, ya. Di sini ada vektor A dan vektor F. Maka vektor A negatif atau negatif A itu berlawanan dengan A, panjangnya sama. Vektor F juga. Jika kita menginginkan negatif vektor F, maka kita bisa gambarkan sebuah vektor yang panjangnya sama dengan F dan arahnya berlawanan. Persis berlawanan. Sehingga keduanya sejajar seperti ini. Selanjutnya adalah penguraian vektor. Bagaimana kita menguraikan vektor? Misalkan di sini ada sebuah vektor yang arahnya ke kanan atas. Maka vektor ini memiliki kontribusi ke kanan. Kita sebut sebagai fx, karena kita menggunakan sumbu x ya, makanya kita sebut sebagai fx. Kemudian dia juga punya kontribusi ke atas. Kita sebut sebagai fy. Jika kita tuliskan, vektor yang memiliki komponen arah mendatar kita sebut sebagai fx, dan komponen arah vertikal kita sebut sebagai fy. Sehingga untuk kepentingan praktis, sebuah grafis vektor gambar anak panah ini juga bisa dituliskan dalam sebuah notasi vektor. Misalkan vektor F, F adalah Fx I topi plus Fy J topi. Jadi I dan J adalah sebuah vektor satuan sebenarnya. Dia mewakili arah sumbu mendatar dan mewakili arah sumbu vertikal. Untuk vektor yang kita punya di sini akan memiliki kontribusi ke kanan besarnya adalah, kita lihat jumlah kotaknya saja ya, kita menggunakan skala yang sudah ada. 1 ke kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi komponen ke kanannya adalah 6, komponen ke atasnya adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau dituliskan menjadi F sama dengan 6 I topi plus 4J topi. Artinya, dia memiliki kontribusi ke kanan 6 satuan. Dan punya kontribusi ke atas sejauh 4 satuan. Jadi sebuah vektor F, seperti yang contohkan ini, bisa digantikan dengan dua buah vektor yang masing-masing berarah ke kanan dan ke atas. Nilainya adalah 6 ke kanan dan 4 ke atas. Contoh lain, di sini ada misalkan vektor P. Vektor P ini berarah ke kiri atas. Kita menyebutkannya mendatar dulu ya. Jangan ke atas dulu, tapi ke kiri dulu atau ke kanan dulu. Jadi kita aturannya adalah menggunakan sumbu X dulu, baru sumbu Y. Jadi sumbu X-nya di sini adalah ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri dan 1, 2, 3, 3 ke atas. Jika ke kiri, karena sumbu X ke kiri itu arahnya negatif, nilainya negatif, maka kita tuliskan 4 ke kiri adalah berarti negatif 4 I topi, dan 3 ke atas. Sumbu Y ke atas itu berarti positif, berarti 3J topi. Contoh yang lain, ada vektor A.
arahnya ke kanan bawah, berarti dia besarnya adalah, kita bisa hitung ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah, 1, 2. 7-nya ke kanan berarti positif, 2-nya ke bawah berarti negatif. Jadi 7i topi minus 2j topi. Vektor berikutnya di sini ada sebuah vektor f, di mana f ini arahnya ke kiri bawah. Ke kirinya berapa? 1, ya ini 1, 2, 3. Ke bawahnya 1, 2. Berarti negatif 3 ke kiri, ya, negatif 3i topi minus 2j topi. Ke kiri dan ke bawah, semuanya negatif, ya. Di sini ada contoh seseorang yang memotong rumput dengan mesin pemotong rumput, ya, mendorongnya. Berarti dia memberikan gaya dorong arahnya ke kanan dan ke bawah. Maka kalau diuraikan secara vektor, aslinya dia mendorongnya ke sini, ya, kanan bawah. Tetapi kita bisa uraikan yang ke kanan bawah ini menjadi dua buah vektor yang masing-masing adalah ke kanan sebagai fx dan ke bawah sebagai fy. Ya. Nanti dalam perhitungan akan lebih mudah jika menggunakan vektor-vektor yang sudah berarah ke kanan maupun ke bawah. Kita lanjutkan dengan besar atau nilai vektor. Jika kita punya sebuah vektor seperti yang tergambar berikut, kita beri nama misalkan adalah vektor f. Kita tahu bahwa yang namanya besar atau nilai vektor sama dengan panjangnya garis berarah atau panjangnya anak panah. Secara matematis, jika vektor dinyatakan dalam notasi f sama dengan fxi topi plus fyj topi, maka besarnya nilai vektor dapat ditentukan dengan akar jumlah dari kuadrat komponen-komponen vektornya tersebut. Jadi akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Kemudian besar atau nilai vektor itu selalu nilainya positif, ya. Karena di sini ada sebuah tanda absolut atau nilai mutlak. Jadi panjang vektor itu nilainya positif. Dari contoh yang kita punya bahwa vektor f ini memiliki komponen mendatar dan komponen vertikal masing-masing. Kalau kita hitung ada 8 kotak, ya, dalam arah mendatar. Jadi nilai fx-nya adalah 8. Kemudian nilai vertikalnya, fy-nya adalah 6. Jadi ke atasnya ada 6 kotak. Maka dengan mudah, kebetulan angka ini cukup familiar, nilai besar vektornya adalah akar dari komponen vektor mendatar dikuadratkan dan komponen vertikal dikuadratkan. Jadi nilainya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat di akar 100, ya, sama dengan 10. Jadi besar atau panjang vektor f adalah 10 satuan. Jika dituliskan seperti ini. Sekilas kita akan membahas tentang resultan beberapa vektor. Sebenarnya, resultan beberapa vektor merupakan bentuk operasi dari vektor, baik operasi penjumlahan atau perkalian. Namun untuk operasi vektor kita akan pisahkan buat video tersendiri. Untuk resultan beberapa vektor, di sini saya berikan sebuah contoh, beberapa gaya bekerja pada sebuah benda. Akan kita hitung bagaimana cara mudah menentukan resultan beberapa vektor gaya yang bekerja pada benda. Jika dinyatakan secara grafis, maka kita bisa menjumlah seluruh gaya-gaya ini dengan cukup memadukan beberapa garis berarah ini atau anak panah gaya-gaya ini. Misalkan kita jumlahkan seperti ini, kita pindahkan gaya yang pertama ini, gaya yang kedua, gaya yang ketiga, kemudian gaya yang keempat, ini kita gabungkan. Jadi cara seperti ini kita sebut sebagai cara poligon, ya. Kita bisa buat vektor resultannya adalah, jadi awalnya di sini, kemudian setelah digabung, kita tarik ke ujung akhirnya. Inilah vektor resultannya. Ternyata diperoleh vektor resultan sebesar 13 satuan. Lalu pertanyaannya, apakah harus seperti ini? Tidak harus, ya. Kita bisa menjumlahkan dari mana saja, ya. Pokoknya urutannya bebas, pasti hasilnya akan sama. Coba kita buktikan, misalkan ini vektor yang ketiga taruh di awal, ya. Kemudian vektor yang kedua di sini, kemudian vektor yang pertama taruh di sini, kemudian yang terakhir kita gabung di sini. Pasti hasilnya juga sama. Ya, jadi persis sama. Jadi selalu hasilnya seperti ini. Kombinasi seperti apapun pasti hasilnya seperti ini. Sedikit tambahan, dalam ruang 3 dimensi,
Representasi vektor dapat terlihat pada gambaran berikut. Perlu diketahui, pada ruang 3 dimensi, kita membentuk 3 buah sumbu koordinat, yaitu adalah sumbu X, di sini digambarkan dengan warna merah, sumbu Y digambarkan dengan warna hijau, dan sumbu Z di sini digambarkan dengan warna biru ke atas, ya, vertikal. Tampak di sini ada 2 buah vektor. Vektor pertama adalah warna hijau ini, kemudian vektor kedua warna merah, dan resultan dari kedua vektor ini, warna hijau dan warna merah, digambarkan oleh warna ungu. Kita perlihatkan di sisi yang lain. Jadi seperti inilah representasi vektor dalam ruang 3 dimensi. Saya kira cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan di video operasi vektor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.